Saya rencana ke depan itu mau bikin lagi kan nanti semacam, kalau bahasa kasarnya lah, kampung ODGJ. Jadi yang udah pada sehat, udah pada sembuhnya nanti dipisahkan dengan saudara-saudara yang ini kan. Iya. Nanti bisa dikasih ya rumah-rumah petak nanti di sana. Kayak semacam perum mungkin. Ya, kayak gitulah. Nomor ke-1 itu harus mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita udah dikasih istilahnya harta yang udah dititipkan itu ya. Itu berarti untuk apa Harus gitu kita kan. bisa menggunakannya dengan Ya, baik ya. Obat yang paling mujarab adalah bersedekah. Betul. Itu betul. sedekah itu untuk segala-galanya. Asalkan niatnya dari Asalnya hati. niat dari hati. Betul. Ikhlas. Jangan pengen dipuji Betul. oleh manusia. Pengen dipuji harus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Habatek. Terima kasih kepada semua saudara-saudara yang ikut setia bersama Habatek Channel. Kali ini kita malam mingguannya, Pap. Kita akan membahas tuntas sejarah awal berdirinya Yayasan Mentari Hati. Nah, Pap, boleh bertanya nih. Boleh saja. Daripada kita nongkrong yang nggak karuan, mending begini. Iya, sambil ngopi. Ngopi. Gitu. Ya, disponsori oleh bala-bala hangat ya. Nah, Pap, saya pengen tahu nih sejarah berdirinya awal, mungkin merintis awal berdirinya Yayasan Mentari Hati ini seperti apa sih? Gitu, Pak. Ya, mungkin awalnya itu kan saya kan tidak punya rencana, tidak punya ini kan. Jadi waktu itu saya masih kerja di PLN ya. Kebetulan mungkin udah seharusnya saya seperti ini sekarang. Saya waktu itu mau ada kerjaan di daerah Sukabumi. Iya. Saya biasa ke kantor dulu. Di kantor waktu itu ngambil SPJ biasa untuk pengeluaran seminggu, dan saya sebelum berangkat ke lapangan saya makan dulu di depan kantor. Ada kantin. Iya. Ceritanya itu. Sementara saya makan di tempat yang bersih, enak. Saudara kita di seberang sana makannya di tempat sampah. Jadi tersentuh itu ya, Pak. Ya, saya kan udah seharusnya seperti ini sekarang. Iya. Saya kan nyebrang ke jalan ke sana. Pas yang dilihat saudara kita lagi makan sisa-sisa nasi, ada daging ikan yang campur belatung. Iya, Di mungkin situ. sudah lama makanannya itu ya. Iya, udah lama kan, udah busuk di situ kan. Iya. Jadi saya ada rasa ini manusia sama dengan saya. Iya, betul. Cuma mungkin takdir yang beda. Berbeda ya. Iya, berbeda. Nah, dari situ saya lari ke kantin, bahkan makan saya mah udah terabaikan. Iya. Nah, saya ngambil nasi, ikan, daging, dan air mineral, ya dikasihkan sama dia. Yang tadinya mungkin ODGJ tersebut itu mencari makanan kan tiap-tiap biasanya di tong sampah. Di tong sampah. Gitu. Iya, kadang-kadang mulung-mulung bekas-bekas orang gitu. Jadi kita itu harus manusia kan paling mulia ya. Iya. Dari segalanya gitu. Jadi meskipun mungkin keterbelakangan pemikirannya keterganggu jiwanya. gitu. Jadi kita tidak ada salahnya untuk membantu. Ya, kan sama manusia. Sama-sama manusia Sama-sama gitu ya. manusia. Bukan layaknya hewan kan. Iya, hewan aja Diberi sekarang makan kan udah ya. dilindungi. Masa sih manusia tidak dilindungi? Itu kan dari situ ngambil nasi tadinya
Ya tadi aja nasi campur belating udah enak, apalagi ini yang bersih. Iya. Dia kan saya liatin, saya sambil di situ merasa bener-bener sedih melihatnya. Ya pas dari situ saya udah ada si atasan saya udah ngajak berangkat gitu. Ya Iya. berangkat lah. Di jalan saya ngomong, Pak, tadi saya ngelihat saudara kita seperti ini. Seandainya nanti saya ngurus orang-orang seperti ini gimana ya Pak? Wah, kata atasan saya, itu mah ide gila katanya, gitu kan. Kita mah udah fokus aja kerjaan kita katanya. Iya. Emang itu mah ide gila buat orang gila. Ya emang buat orang gila kata saya kan gitu di Iya, awal iya. semua. Tapi tetap saya waktu sampai ke tempat kerjaan kepikiran terus, kepikiran terus. Saya pengennya secepatnya saya pulang ke rumah mau bilang sama istri. Nah ceritanya hari Jumat sore tuntas pekerjaan saya pulang. Iya. Atasan saya ketinggalan di Sukabumi. Sok aja kamu mau pulang sendiri. Saya nanti 2 minggu lah pulang, baru pulang kita. Saya mau netap di base camp katanya. Iya, Gitu. Ya iya. saya pulang sendiri bawa mobil. Sok aja bawa mobil katanya. Saya pulang datang ke Tasik tengah malam. Di situ istri nyambut terus ngasih kopi biasa, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, Iya. ceritakan yang kemarin. Kejadian itu Ya, ya. kejadian itu. Jadi si papa kepikiran sampai sekarang, pengen bilang sama si mama gimana seandainya nanti si papa ngurus saudara-saudara kita yang benar-benar perlu pertolongan kita gitu. Nah, dari situ istri saya bilangnya sampai tumben, Pap, Iya. punya ide yang cemerlang, yang bagus, yang baik katanya gitu. Ya mungkin nggak tahu gitu. Ya seandainya nih, saya nanya gitu sama si mama, seandainya nanti si papa ngurus saudara-saudara kita yang semacam ini gimana? Ya pokoknya Pap, si mama mah katanya, apalagi ini jalan kebaikan. Iya. Si mama mau ikut suami aja, mau gimana juga. Seandainya nanti si mamanya keluar kerjaan terus ngurus, nggak apa-apa, saya mah siap ikut dengan suami gitu. Makanya benar-benar dari situ plong aja Iya. hati teh Karena saya. udah diizinin sama Udah diizinin suami, sama istri juga gitu. ya. Iya. Ya, yang penting biarin keluarga yang lain gitu. Yang Iya. penting saya istri dulu kan. Izin dari situ udah tenang aja. Iya, itu Ya, kan kunci apa ya? Kunci, ya mungkin kunci keberhasilan segalanya. Iya. Dukungan, Karena istri itu kan benar-benar, dukungan keluarga itu benar-benar istilahnya benar kunci keberhasilan kita. Iya, betul. Makanya dari situ alhamdulillah, dari situ berjalan sekian bulan. Nah, rencana kan. Nah, saya ditugaskan lagi ke Tasikmalaya untuk pendataan Tasik Ciamis, Tasik Garut, dan Banjar. Tasik Karangnunggal waktu itu. Saya sambil ngurus itu waktu itu tahun 2007. Bulannya saya lupa waktu itu. Nggak tahu bulan Mei atau Juni apalah, lupa saya pokoknya mah. Saya ditugaskan sini. Nah, di situ kebetulan saya ngurus di rumah, nyoba-nyoba nih. Saya ngambil dari Padayungan dulu, waktu itu 5 orang. Kalau dulu kan tahun 2007 masih banyak kan. Iya, Wah, iya. pokoknya gampang lah waktu itu mah, masih pabalatak cenah orang Sunda mah. Makanya ngambil dari Padayungan juga kita udah dapat 5. Dapat 5 ya udah dibawa ke rumah. Kebetulan kita beli rumah di daerah Rancamaya di situ, rumah baru, rumah tua. Ya udahlah. Jadi pas diambil dibawa ke rumah, pokoknya dari situ udah niatan kita ini udah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa jijik, udah bener-bener kita langsung dibawa, dibersihin mereka, dikasih baju, dikasih ini, terus rumah juga disekat untuk ODGJ, untuk keluarga gitu. Jadi Ya, satu rumah satu atap gitu ya. satu atap. Jadi ruangan sebelah sini untuk ODGJ, sebelah sini untuk keluarga. Ya alhamdulillah dari situ berkat dukungan istri, makanya istri saya the best lah, nomor 1 di dunia ini. Terus terang aja, sulit untuk mencari istri seperti ini. Iya. Ya dari situ berjalan, tapi anak sewaktu itu masih, Papa kenapa sih ngurus orang-orang seperti ini? Nggak usah. Pokoknya saya sering ngasih masukan sama anak terus. Perlahan. Nah dari situ berjalan. Saya juga ngajak saudara saya dari kampung untuk bisa ngurus, soalnya saya kan masih kerja. Iya. Dari situ makanya kita pengeluaran juga
dari hasil gaji, dari kampung, dari mana dipakai untuk ngasih makan saudara-saudara kita Sangat seperti luar ini, biasa gitu. ya. Jadi gaji pun mungkin yang tadinya buat keluarga jadi dibagi-bagi sama Bu Dibagi-bagi lah ODGJ. pokoknya, iya, sama bahkan penghasilan dari kampung juga kita pakai untuk saudara-saudara. Dari situ kan tambah banyak, nambah lagi, bahkan di ruangan rumah itu udah nggak masuk, Iya. kita bikin dari gede-gede kayak kandang ayam, terus pakai terpal ininya di situ sebagian saya. Nah di situ kebetulan kita dibantu sama saudara dari kampung di sini. Nah berjalan, terus saya juga ngajak temen untuk istilahnya ya ngajak untuk peduli lah Iya, sama membantu saudara-saudara kita yang membantu di situ. Itu belum berbentuk yayasan, kita masih ilegal lah. Iya. Nah di situ juga banyak tantangan, Iya. dari tetangga sekitar. Waktu pertama kita bawa ke rumah, tetangga sekitar, Pak RT RW juga benar-benar istilahnya menolak lah. Iya. Ya karena Awalnya mungkin orang ya mungkin ada tanda kutip Iya, kan, iya, kalau orang-orang betul. seperti itu takutnya mengganggu lah, beginilah gitu. Ya alhamdulillah dengan pendekatan, dengan sosialisasi dengan tetangga sekitar, ya pokoknya masyarakat lingkungan di situ aja. Ya saya sering sosialisasi, ada yang ngebangun rumah kita bantu, Iya, ngangkut pasirnya, batunya, bahkan ngangkut aduk ya. gitu. Nah di situ terus ada yang lagi bersihin selokan, bersihin apa, kita bantu dengan saudara-saudara kita. Jadi dari situlah muncul sendiri dari warga sekitar. Oh ternyata ada mereka simpatinya ya. ternyata mereka tidak mengganggu kita ya. Ternyata mereka berguna juga untuk kita gitu Iya, kan. iya. Ya alhamdulillah dari situ mulai Pak RT, Pak RW mulai mendukung kita. Nah berjalan 2008 bulan Juni, pokoknya kita berjalan hampir setahun, Iya. belum ada legalitas gitu. Itu kan. sudah berapa banyak? 22 atau 23 lah waktu itu orangnya itu. Nah di situ kita ngomong-ngomong sama teman-teman, sama saudara juga, gimana seandainya nih kita bentukan ke pokoknya dilegalitaskan ya, Iya. di akta notariskan, di apa istilahnya tercatat terdaftar di Perizinan. perizinnya dari dinas sosial, Iya. dinas sosial kota, provinsi kan gitu. Iya, Ya alhamdulillah bulan Juni itu sama teman-teman kita datang ke notaris, bikin akta notaris dulu sama HAM. Waktu itu namanya kita Krisnangtung dulu, Oh, sebelum Yayasan sebelum Mentari Hati. Hati itu kita namanya Krisnangtung dulu. Ya berjalan dari 2008, ada 2000 semenjak dilegalitaskan, saya juga permohonan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Kalau kata teman-teman mah saya tuh orang bodoh katanya, gitu kan. Udah kerja malah keluar malah ngurus orang-orang semacam ini gitu Iya. kan. Bahkan orang tua juga kecewa sama saya, manusiawi. Iya, Ya mungkin nyekolahin sampai apa-apa, ya habis mungkin materi apa untuk biaya sekolah saya, untuk mendapat pekerjaan atau apa gitu. Manusiawi, tapi nggak apa-apalah. Yang Iya. penting nih Niat ya Pak nomor niat, satu. terus ada dukungan dari istri. Iya. Mudah-mudahan nanti keluarga atau orang tua juga nanti mendukung kita. Ya alhamdulillah sih orang tua sekarang itu selama 2 tahun kita datang kalau lebaran silaturahmi atau ke rumah orang tua, saya selalu diusir gitu. Bahkan saya berdebat dulu sama orang tua dulu, sampai kamu ini gimana udah kerja malah keluar malah ngurus orang-orang ODGJ-nya. Kalau dulu kan bahasanya nugelo di jalan cenah ieu mah gitu. Eta kan Tidak tahu asal-usulnya mungkin ya. dari mana gitu. Siapa yang mau tanggung jawab gitu. Saya kan kembali yakin aja adanya Allah. Iya. Saya jelaskan sama orang tua saya, bapak saya yang terutama ininya ya, sampai debat lah. Saya yakin adanya Allah, yakin rezeki Allah yang ngatur. Ya kalau yakin adanya Allah juga harus ada syariat, yang jadi guru, yang jadi bengkel, yang jadi supir, yang jadi ini kata. Ya saya kan ngurus orang gila kata saya kan gitu. Kan kamu mah katanya orang gilanya dari jalan, siapa yang tanggung jawab untuk ininya? Kembali lagi kan Mungkin sama Allah gitu. orang tua dulu itu memerhatikannya untuk biaya kehidupan mungkin ya Pak. Ya bilangnya kan gini, kamu anak perempuan nanti semakin gede biayanya kan semakin gede, semakin butuh ini. Tapi saya mah tetap Pak, kata saya yakin adanya Allah itu aja sih.
Iya. waktu itu. Ya alhamdulillah kalau sekarang orang tua saya semuanya bangga punya anak seperti saya. The best lah ya Pak sekarang itu. Alhamdulillah. 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 Tapi sekarang mungkin dari keluarga, saudara, dukungannya luar biasa ya. Luar biasa. Makanya terima kasih juga sama keluarga, sama orang tua, sama istri, anak, semuanya. Bahkan anak saya sekarang pengen resign katanya kerjanya. Tapi saya larang dulu, jangan Iya, dulu lah, sok papa masih kuat, Iya. masih ini, kata saya. Nanti kalau udah papa udah nggak kuat, udah nggak ini, sok lanjut, nggak apa-apa resign kerjaan juga. Biar cari pengalaman dulu lah Ya, ya, Pak. cari pengalaman aja dulu untuk bisa nanti tahu cara kepemerintahan atau apa-apa, nanti tahu lah gitu. Iya, Makanya iya. jangan dulu resign, kata saya. Udah lanjut aja kerja dulu. Nanti kalau seandainya papa udah nggak tahan, udah nggak kuat, baru lanjut. Iya. Gitu. Alhamdulillah lah berkat dukungan keluarga semuanya. Nah sekarang suka duka menghadapi saudara-saudara yang di jalanan itu selama beberapa tahun nih. Mungkin 2008, 2007 itu kurang lebih 12 tahunan ya. 14 tahun. Hampir pagah dari 2007 sampai sekarang hampir 14 tahun. Itu suka dukanya Banyak. bagaimana? Bahkan kalau sukanya lebih banyak. Kenapa? Kita kan kadang-kadang sekarang jadi merasa berguna untuk orang lain, merasa bermanfaat untuk orang lain. Kalau dukanya waktu dulu itu kan untuk kebutuhan sehari-harinya itu yang parah. Dulu kan sampai istri diambil inihnya, Iya. ya semualah habis istilahnya untuk ya membela saudara-saudara kita ini supaya mereka dapat makan, dapat untuk hidup sehari-hari itu. Tapi istri alhamdulillah berkat dukungan istri segalanya, nggak ini bukan segala-galanya katanya gitu. Iya, kan. betul. Ya alhamdulillah lah sampai berjalan sampai detik ini, dan kita udah punya lahan sendiri dengan keyakinan kita adanya Allah Subhanahu wa taala itu. Alhamdulillah tempat sekarang lebih layak lagi kan. Iya. Lebih tahu lah. Gitu. Kalau dulu kan kita dari rumah terus kita pindah ke bekas terminal. Ya pokoknya lagi di terminal kita berjalan sampai 2014 dan diganti nama dengan Yayasan Mentari Hati. Itu ceritanya panjang juga, nggak usah disebutkan, yang penting legalitas kami sekarang diganti dengan Mentari Hati. Gitu. Nah, waktu pindah ke sini itu tahun berapa, Pak? 2019. 2019. Oh, 2019. Baru 1 tahun setengah di sini. Oh, masih baru. Tadi kan ya? belum nyampe juga suka dukanya. Iya. Kebanyakan sukanya sebetulnya. Kenapa? Sukanya itu apalagi yang udah sehat, terus mereka bertemu lagi dengan keluarga, itu benar-benar suatu kebanggaan kepuasan tersendiri. Jadi udah benar-benar nggak bisa dinilai dengan materi. Betul. Benar-benar mereka yang 5 tahun, yang 10 tahun, yang 15 tahun bertemu lagi dengan keluarga. Ya alhamdulillah lah, dari situlah benar-benar suka sekali kita, benar-benar bahagia sekali. Benar-benar ada kepuasan tersendiri di situ. Iya, betul. Gitu. Walaupun kami dan ya saya lah, termasuk saya, keluarga dan teman-teman relawan yang ada di sini, istilahnya bukan ahlinya sebetulnya untuk ngurus saudara-saudara kita semacam ini. Mungkin ini udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga mungkin awalnya itu takdir, nomor keduanya panggilan hati, panggilan jiwa. Betul. Untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang terlantar ini gitu. Itu. Iya, yang tadinya kan para ODGJ itu hidup di jalanan, tidur di mana-mana, cari makan seada-ada. Mungkin di Yayasan Mentari Hati ini ditempatkan di tempat yang layak, walaupun tidak kehujanan. belum terlalu layak. Iya, betul. Dah habis gimana Allah. Iya. Kita kan kalau kata orang Sunda mah malepah gedang lah. Iya, sedikit lah. Mudah-mudahan nanti ke depan kemauan saya, cita-cita saya terwujud semuanya. Amin. Mudah-mudahan, dan lebih dilayakan lagi buat mereka. Mereka juga pengen sekali nanti ke depannya itu mereka itu ada kegiatan bimbingan untuk punya keahlian. Itu mudah-mudahan nanti ke depannya. Nanti saya juga minta doanya kepada penonton semuanya atau teman-teman di luar sana
untuk mendoakan kami. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ada bisa memperluas lahan lagi ke belakang untuk aktivitas mereka, untuk membina keahlian mereka. Amin. Nah, Pap, kan tadi yang mudah-mudahan itu semua keinginan Papa untuk merencanakan ke depannya, punya keahlian untuk anak-anak saudara-saudara kita yang sudah di sini, mungkin sudah ketemu sama keluarganya. Nah, untuk yang masih belum bisa bertemu dengan keluarganya, mungkin ya untuk ke depan menata saudara-saudara kita, mulai dari keahlian-keahliannya. Ya, makanya kan gitu. kadang-kadang kan yang udah dipertemukan dengan keluarga mereka juga, kadang-kadang keluarga ada yang trauma juga, ada yang si saudara kitanya juga nggak mau diam di rumahnya, kadang-kadang mereka menetap di sini kan, ada yang mau jadi membantu saudara-saudaranya juga di sini. Bahkan saya rencana ke depan itu mau bikin lagi kan nanti semacam, kalau bahasa kasarnya lah, kampung ODGJ. Jadi yang udah pada sehat, udah pada sembuhnya nanti dipisahkan dengan saudara-saudara yang ini kan, nanti bisa dikasih ya rumah-rumah petak nanti di sana, kayak semacam perum mungkin ya gitulah. Seumpamanya seandainya nanti mereka juga mau rumah tangga, mau ini, sok difasilitasi sama kita di sini. Bahkan nanti kan pengen saya kan nanti di depan itu kan ada bengkel mobil motornya, ada lasan bikin pagar teralis apanya, nanti mereka dibimbingnya di sana supaya mereka itu bisa bekerja semacam itu. Nanti kan semacam nanti di belakangnya ada kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam gitu. Fasilitasi untuk ada lah kegiatan untuk mereka. Jadi nanti terpisah dengan yang ini, dan nanti juga bisa menyatukan, bisa ngebimbing teman-temannya juga. Mereka kalau udah difasilitasi sama kita di sini, itu rencana ke depan nanti. Mudah-mudahan rencana Papa, rencana kita semua ya tercapai. Ya, mudah-mudahan nanti kalau seandainya ini kan si Idan juga atau dari Habatek bisa jadi kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membantu kami di sini. Ya siapa tahu nanti juga dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membantu kami di sini, membantu saudara-saudara kita di sini. Ya mudah-mudahan lah gitu ya. Nanti kalau menurut Allah kan siapa yang nggak mungkin gitu ya. Kun payakun kalau masalah Allah itu. Harus percaya itu ya, Pak. Harus percaya itu, harus yakin itu gitu. Kalau kita sekarang seharusnya benar-benar ribut itu harus ribut mengejar pahala. Betul. Jangan ribut yang nggak macem-macem lah gitu. Mending meributkan masalah untuk mengejar pahala gitu. Untuk bekal nanti di akhirat. Untuk bekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan nanti kita kalau seandainya ini, mudah-mudahan kebaikan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu. Pokoknya mudah-mudahan saya selalu berdoa sama AA, mudah-mudahan AA usahanya lebih sukses, lebih mapan lagi. Pokoknya rezekinya ditambah berlimpah, nanti bisa jadi kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu, ya. Nah, terus Pap, sepanjang sejarah berdirinya yayasan ini, bisa diceritakan nggak mulai dari pindahnya dari Perumaya dulu tuh? Bukan, di daerah Rancamaya. Oh, di daerah Rancamaya. Pindah ke sininya itu ceritanya bagaimana tuh, Pak? Wah, banyak ini juga. Kita kan waktu dari rumah itu pindah ke terminal dulu kan, terminal Cilembang. Di sana kan kita juga datang ke pemerintahan kota, terus datang ke pemerintahan kabupaten, soalnya kan itu masih aset kabupaten. Ya, alhamdulillah kita dengan diizinkan oleh pemerintahan kabupaten, sok aja tempat itu bekas terminal kalau seandainya menteri yayasan belum punya tempat gitu. Ya alhamdulillah lah kita menempati terminal itu dari 2009 sampai 2018. 2019 kita pindah ke sini. Ya, alhamdulillah di sini udah berjalan 1,5 tahun, mau 2 tahun lah. Alhamdulillah sekarang tempat udah mulai nyaman, bersih, udah mulai sedikit-sedikit tertata gitu. Tapi berhubung mungkin saudara-saudara kita semakin bertambah kan kesininya ya, Pak. Bertambah. Nah, total sekarang berapa orang? Sekarang ada 205 orang. Ya, mudah-mudahan mungkin semakin banyak saudara-saudara kita yang ambil dari jalanan,
di sini mungkin dilayakan lah ya Iya, tempat. mudah-mudahan nanti dilayakan tempatnya, ada untuk aktivitasnya, ada untuk apa istilahnya, untuk bimbingan keahliannya. Pokoknya segalanya nanti mudah-mudahan ada tempat untuk beribadahnya. Saya kan punya ini juga pengen punya masjid yang agak gede gitu. Nanti untuk bimbingan rohaninya gitu supaya mereka itu mengingat lagi masa-masa yang ininya semacam belajar sholawatan, ngaji, apalah gitu, semacam bimbingan sholat juga. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud itu. Mudah-mudahan tanah-tanah atau lahan yang belum dimiliki sama yayasan semakin ke sampingnya atau ke belakangnya, mudah-mudahan ada jalan untuk dilebarin. Tapi saya yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, yakin pasti terwujud. Iya, tidak akan pasti menutup kemungkinan itu. Tidak, saya mah pokoknya memanjada wajada. Betul. Pokoknya keyang pasti pareng. Iya. Nah, Pak, untuk nih mungkin masalah penghargaan ya. Wah, malu masalah ngomong-ngomong penghargaan ya, mah. Buat motivasi mungkin ya untuk saya mah awalnya juga tadinya kan nggak mau istilahnya, tadinya nggak ada niatan untuk mendapat penghargaan gitu. Waktu itu kita 2012 kita tayang dulu dia di Metro TV ya, Kick Andy Hoff Bang Andi Noya yang turun ke yayasan, syuting selama 5 hari di sini. Ya alhamdulillah dari situ mungkin kita udah ditakdirkan harus mendapatkan penghargaan Kick Andy Hero ya. Di situ saya sampai tadinya nggak mau diambil sih masalah penghargaan ini. Saya bilang ke Bang Andi Noya, Bang, saya sebetulnya bukan mengejar masalah penghargaan itu gitu. Jadi saya yang niatnya niat ibadah, niat karena Allah untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang benar-benar terlantar gitu kan yang awalnya. Tapi saya dikasih masukan juga sama Bang Andi Noya, Kang Dadang katanya, tolong hargain kami, hargain saya, hargain Metro TV, penghargaan ini untuk bisa diambil. Soalnya kenapa? Ya saya bilang ini kan untuk memotivasi orang lain juga, supaya nanti di luar sana atau teman-teman di luar sana bisa mengikuti jejak Kang Dadang gitu, supaya nanti saudara-saudara kita yang terlantar di seluruh Indonesia itu tertangani itu. Jadi nah dari situ saya dikasih masukan sama Bang Andi Noya, bahkan pengeluaran dari Metro TV untuk menyeleksi masalah Kick Andy Hero ini itu kan mahal juga untuk bayarnya gitu ya. Kayak itu kan yang menyeleksinya Prasojo, siapalah nggak tahu saya yang menyeleksinya itu. Jadi itu kan dibayar mahal juga oleh Metro TV ya. Waktu itu saya ya udah Bang, udah saya ambil aja ya, dikarenakan Bang Andi Noya ngasih masukan, ambil aja nanti pang-pang juga di yayasan supaya untuk memotivasi orang lain supaya mengikuti jejak Kang Dadang itu. Makanya saya dipajangkan sebagian, terus ada pikiran rakyat ada dari sana dari sini penghargaannya saya tempel-tempel lah sekarang. Saya pajangkan gitu supaya istilahnya untuk kenang-kenangan juga mungkin. Kenang-kenangan yang paling utama itu untuk ngajak teman-teman di luar sana untuk mengikuti jejak saya gitu kan. Nah alhamdulillah lebih peduli lagi ya. Alhamdulillah dari situ kan banyak juga media yang datang ke sini, dari TV One, dari net, dari semuanya lah pokoknya. Kecuali saya yang belum masuk itu Antv. Kalau yang lain udah pada masuk, TV swasta juga ada AITV, banyak lah gitu yang banyak kesini. Bahkan kalau TV One saya pernah udah 7 kali kalau nggak salah. Metro udah 6 kali, net 4 kali udah. Alhamdulillah lah. Udah. Jadi dari situlah kita juga Yayasan Mentari Hati banyak diketahui orang, banyak juga. Bahkan kami juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah membantu kami di sini, telah membantu saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Mentari Hati di sini. Bahkan kalau saya tidak dibantu oleh donatur, saya nggak mampu hidup sendirian. Nggak bakalan, kayaknya kalau ini nggak mampu saya untuk bisa ngasih makan sehari-hari oleh saya sendiri. Alhamdulillah, makanya terima kasih kepada donatur yang telah membantu kami di sini. Mudah-mudahan donatur yang telah membantu kami atau saudara-saudara kita yang udah
membantu ya. ke Yayasan Mentari untuk hidup sehari-hari. Pokoknya mudah-mudahan dikasih sehat, panjang umur, Digampangkan dan rezekinya. digampangkan rezekinya dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala Yang lebih berlipat berlipat ganda lagi. Amin, amin. Mudah-mudahan pokoknya dikasih sehat, panjang umur, sukses Amin. selalu ya. Amin. Terima kasih donatur yang telah membantu kami di sini. Iya. Itu alhamdulillah lah. Istilahnya saya teh mungkin yang awalnya itu nggak niatan untuk masuk media ini Iya. tadinya, tapi dengan adanya masukan harus begini, bukan kita sebetulnya bukan untuk ria, Ria, iya. bukan untuk takabur atau bukan untuk sombong, tapi untuk memotivasi orang lain gitu, betul. supaya mengikuti jejak kami di sini gitu. Nah, termasuk mungkin salah satunya bisa diambil pelajaran juga ya bagi saya sendiri. Iya. Khususnya mungkin ya semenjak lihat mungkin channel-channel di YouTube teman-teman Iya, kita, iya. nah tersentuh hati Iya. dan mungkin bahkan saya kan orang sini asli, kok baru bisa baru tahu ya. Nah, alhamdulillah ya. Kita Iya. juga terima kasih kepada teman-teman dari YouTuber yang pernah masuk ke Yayasan Mentari Hati untuk mengangkat Yayasan Mentari Hati supaya lebih dikenal lagi, Betul. lebih banyak lagi diketahui orang. Iya. Terima kasih kepada teman-teman dari YouTuber yang telah masuk ke Yayasan Mentari Hati. Semoga teman-teman YouTuber yang udah masuk ke Yayasan Mentari Hati dikasih kesehatan, Amin, umur amin. panjang dan kesuksesan Amin. selamanya. Mudah-mudahan Amin. lebih langgeng lagi ya. Amin, amin. Gitu. Iya. Makanya juga sekarang jadi tahu Iya, berkat betul. teman-teman mempublikasikan Iya. Yayasan Mentari Hati ini. Ya mudah-mudahan kedepannya apa yang kita rencanakan, apa yang Papa inginkan, mudah-mudahan secepatnya terwujud. Dikabulkan oleh Allah Amin, Subhanahu amin. wa taala. Amin, amin. Saya benar-benar minta doa restunya dari saudara-saudara saya, dari saudara-saudara kami di luar sana. Pokoknya mohon doa restunya, mudah-mudahan program saya, cita-cita kami di Yayasan Mentari Hati dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, A, amin. mudah-mudahan juga Amin, jadi kepanjangan tangan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala ya, Mudah-mudahan. Ayah. Nanti dikasih harta oleh Allah berlimpah, bro. Nanti dibagikan lagi ke saudara-saudara Amin, kita yang amin. membutuhkan. Amin. Ya mungkin saya membuat suatu channel ini bukan semata-mata awal-awalnya sih mungkin iseng ya Pak. Tapi kesini mungkin Sengaja pengen lebih bermanfaat, bagi orang lain. lebih berguna untuk orang lain. Betul, Gitu, ya. gitu. Mudah-mudahan nanti usahanya lebih lancar lagi. Amin. Dan mudah-mudahan channelnya lebih banyak yang nontonnya. Amin. Mudah-mudahan nanti ada materi bisa berguna untuk orang lain, menolong orang lain. Gitu, Amin, ya. amin. Mudah-mudahan pokoknya secepatnya nerekel lah. Amin. Banyak yang nonton ya. Ya, pokoknya dukung Habatek Channel ya. Amin, amin. Ya. Nih mungkin bagi saya banyak pelajaran yang sangat berharga di Yayasan Mentari Kita Hati bareng-bareng ini. aja lah, Ya, sering betul. sharing di sini, sering bertukar Pikiran, bertukar pengalaman. Mudah-mudahan dari situ kan kita selalu, kalau di dunia ini kita selalu belajar. Tidak ada yang jago, tidak ada yang pinter, tidak ada yang pokoknya kita serba banyak kekurangan. pokoknya kita harus selalu belajar. Iya, Harus selalu belajar. Tidak ada yang sempurna kalau manusia mah. Tidak, tidak. Semasa hidup mungkin belajar itu nggak cukup sampai sekolah saja ya. Ya iya. Tetapi belajar di hidup di dunia nyata itu memang sangat sulit, tetapi harus kita tetap jalani. Iya. Harus kita benar-benar harus selalu berikhtiar terus. Iya, terus harus selalu belajar terus. Dan harus yakin adanya Allah. Yakin adanya Allah, yakin kita bakal pulang, yakin kita bakal dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yakin itu. Iya. Dan kita pasti ada sakit, ada apa, ada itu, ada ini pasti. Yang penting mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Ya.
Nah, mungkin nih mengulas tentang cerita perjalanan saya. Iya. Sedikit Pastilah ya. itu mah punya cerita dari awal, dari A sampai Z pasti Betul. pasti kita ada ujiannya itu. Coba Iya. ceritakan Nah. gimana cerita. Dulu itu sebetulnya pas keluar SMP ya. Mm-mm. Mungkin keluarga saya itu kena musibah. Mm-mm. Musibahnya itu mungkin berupa materi ya. Mungkin materi bisa dicari lagi. Mm-mm. Tapi kenang-kenangan yang namanya sakit. Sakit itu benar-benar sakit. Mulai dari daftar sekolah ke SMA, ke Mancipasung waktu dulu itu. Saya sekolah mungkin 1 bulan di sana itu. Nah, 1 bulan itu udah nggak bener karena memikirkan keluarga gitu yang lagi mungkin bisa dikatakan lagi hancur ya, Yeah. kena musibah itu gitu. Sampai-sampai dari rumah berangkat ke sekolah, nyampe sekolah malah kabur. Ngalamin seperti itu. Masuk sekolah, sebelum pulang manjat dinding. Seharusnya mah kita itu lebih dekat lagi sama yang Betul. Maha Kuasa ya. Iya, supaya betul. keluarga kita itu dikasih Allah itu kasih kekuatan, dikasih nanti istilahnya yang tadinya banyak rejeki terus ngedon ya hancur-hancuran lah. Mudah-mudahan kan kalau kita berdoa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala Betul. nanti ditambah ini lagi. Iya. Jangan seperti itu seharusnya. Mungkin Bahkan- dulu tuh masih anak muda mungkin ya. mungkin Pikirannya egonya masih tinggi masih ini gitu. malah kalau ada apa istilahnya semacam ini teh malah uring-uringan Iya. kekaruan lah gitunya hanya. Tapi alhamdulillah Pak, semenjak saya sekolah di SMK Darul Abrar di Cisayong. Jadi dulu itu sambil ngobong ya di gunung, mungkin bisa dikatakan di gunung. Dan Ya. teu kaserang we budug nama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ngalaman ngastrol wae mah gitu nya. Ngadahran kangkung atahnya. Iya. Istilahnya kan barang apa peliharaan ajengan mungkin milik santri, tapi milik santri bukan milik ajengan. Kalau waktu dulu Iyalah, kan santri pokoknya masih kita seperti mah itu. benar-benar kita harus benar-benar bersyukur sama Allah Betul. Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Mungkin Yayasan lebih lah ya. Itu makanya kita benar-benar harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih otak normal. Betul. Kita mau bekerja juga masih Kuat bisa dah ya. dikerjakan, masih kuat, masih ada orang yang mempercayai kita untuk kerja. Itu makanya kita benar-benar harus mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya kita jangan datang kesombongan, ketakaburan, syukurilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma apa sih hidup di dunia ini cuma sementara. Cuma apa ya? Kalau kata orang Sunda mah ngumara cenah. Orang cukup ngumara, nggak tahu besok atau kapan kita pasti dipanggil Allah Iya. Subhanahu wa taala. Untuk di Makanya syukurilah, mudah-mudahan sekarang kan lagi usaha nih. Udah Iya. mapan lah sekarang. Amin, Udah itu amin. mungkin dari awal itu tadinya lagi egonya seperti Betul. itu, tapi kan juga sempat sadar, sempat Iya. ngobong, sempat jadi kepikiran sekarang berarti kita ini harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus memohon sama Allah Subhanahu Lebih wa taala, mendekatkan diri, lebih ya. mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa alhamdulillah. naik lagi kan. Iya, betul. Mudah-mudahan pokoknya atas naiknya ini mudah-mudahan tidak ada ujian lagi, tidak ada cobaan lagi dari Allah Amin, Subhanahu wa taala amin. untuk pokoknya saya selalu berdoa sama teman-teman yang sering sharing atau bertukar pikiran ke sini. Pokoknya harus yang nomor ke-1 itu harus mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita udah dikasih istilahnya harta yang udah Dititipkan itu ya. itu berarti untuk apa? Harus gitu kita kan. bisa menggunakannya dengan Ya, baik ya. Kalau saya kan banyak tulisan-tulisan di sana. Iya. Obat yang paling mujarab adalah bersedekah. Betul. Itu betul. sedekah itu untuk segala-galanya. Asalkan niatnya dari Asalnya hati. niat dari hati. Betul. Ikhlas. Jangan pengen dipuji Betul. oleh manusia. Pengen dipuji harus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Istilah nama ulah pupujian. Ulah pujian lah, makanya kita ngerjakan walaupun orang mau gimana terserah lah, yang penting hati kita niatnya untuk beribadah. Pokoknya mah kita mah pupujianan mending pupujianan yang dipupujian ku Allah lah. Gitu makanya orang mah keun we
orang lain mau gimana, mau terserah lah itu mah. Kalau bahasa Betawi lu gua lah Iya, gitu. iya. Ulah entong dipikirkeun alah gitu. Kita mah tetap aja kita Berserah mendekatkan diri sama- lah ya. berserah diri aja. pada Allah. Nah, Terus Pap, AA sekarang udah dikasih perusahaan, udah punya ya lah pokoknya udah mapan lah. amin, Pokoknya amin, mudah-mudahan mah ama selalu rendah hati ya. amin, amin, Rendah hati, pokoknya jangan sombong, jangan takabur ya. amin. Nah, Pap, kalau misalkan saya ada kesalahan atau apa yang mungkin kadang hati itu tidak istilahnya kermalaweng benerannya, Mhm. ya mohon untuk ditegur, diingatkan. Saya juga kalau ada kesalahan baledog lah saya, Iya. tegur lah saya, cubit lah saya, ingetin lah saya. Dan Iya. istilahnya tidak melihat umur, tidak melihat ini. Walaupun saya istilahnya kalau ditegur sama anak kecil, kalau lah saya lagi salah, saya pasti terima. Betul, betul. Makanya kita saling ini aja ya, Saling mengingatkan ya. Pokoknya saling untuk menegur, untuk membangun lah. Iya. Nah, untuk memotivasi para penonton-penonton channel ini, kuncinya apa sih, Pap? Untuk kita bisa bertahan mungkin ya. Mungkin salah satunya yang ditulisan Ya, itu sabar, itu tuh 1 juta ya. 1 juta. 1 juta. Bukan 1 juta, 1 juta. Apa tuh? Sabar, jujur, tawakal. Kunci Itu. utama itu dari awal saya itu. Iya. Biarin mau gimana banyak saya dari awal sampai sekarang itu orang janji gini, janji gitu, janji ini nggak apa-apa, itu Iya. belum takdir dari Allah. Kalau udah ditakdirkan nih lahan nggak banyak omong Betul, betul. seminggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian langsung dibangun nggak ada janji-janji itu ini nggak ada. Iya, iya. Alhamdulillah. Kalau masalah janji-janji itu kan janji sama Allah, Allah, bukan iya. sama saya, bukan sama ODGJ. Betul. Janji sama Allah berat. betul. Berat. Berat kalau urusan sama Allah, waduh, ngeri Saya suka merinding. ngeri. Makanya Ya pokoknya mama jangan begitulah. amin, amin. Saya percaya mudah-mudahan. sama Allah. Amin, amin. Pasti anu pernah ngaliwat mau pasti insya Allah lah. Amin. Anu pernah ngobong mah insya Allah lah. Kayaknya pasti selalu ingat sama Allah. Ya, Papa minta doanya. Mudah-mudahan saya lebih maju lagi di usahanya. Mudah-mudahan dikasih Apa- rezeki berlimpah sama Amin, Allah. amin, Pokoknya mudah-mudahan amin. doa kita, doa saudara-saudara kita di sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala amin. untuk kesuksesan Amin, ya. amin. Lebih maju lagi, lebih mapan lagi. Pokoknya hartanya berlimpah lah Amin. untuk Dan kebaikan, nomor 1 mudah-mudahan lebih berkah. lebih berkah. Itu Ya. yang paling utama. Ya. Ya, Pap, terima Sip. kasih banyak ya. Sip. Ya. Banyak sekali Pokoknya pelajaran. jangan bosan-bosan sharing. Amin, iya. Kita bertukar pikiran di sini. Iya. Saya selalu terbuka untuk siapapun, untuk sharing, untuk bertukar pikiran di sini, untuk bertukar pengalaman. Pokoknya itulah titip dari saya mah. Entong sombong, Amin. Mudah-mudahan ya, Pap. sing saya bisa- rendah hati. Amin, amin. Urang ngelina naon, naon. Orang mah hanya manusia Manusia biasa. biasa. Di sini di dunia mah hanya sekedar titipan. Sing sehat. Amin, amin. Sekeluarga sadayana sing sukses. Amin, amin. Itulah. Ya. Oke, teman-teman semua, itulah sejarah Sekelumit singkat. sebetulnya. Sambil ngopi, Mendekil sambil itu, merokok sambil ya. ngopi itu, Sambil itu santai-santai kopi hitam. aja. Ngabala-bala Tapi- itu gehu. Mudah-mudahan dengan Bisa. adanya ini lebih bermanfaat lagi, lebih barokah, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan di yayasan ini lebih cepat terwujudnya. Lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Amin, amin. Lebih sukses, lebih maju, lebih banyak lagi orang-orang yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang masih di jalanan. Yuk kita berlomba-lomba untuk mencari pahala. Betul, untuk mengejar akhirat lah ya. Mengejar akhirat. Oke. MMA menanam modal akhirat. Nah, Iya. Dalam kebaikan. Iya. Ya. oke teman-teman, itu saja mungkin sejarah dari sekilas tentang sejarah Yayasan Mentari Hati. Berbincang-bincang di malam minggu bersama Bapak Dadang ya.
Mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, Amin. lebih sukses, lebih Amin. maju, lebih banyak rezekinya untuk membantu Amin. saudara-saudara di yayasan, Amin. dan lebih banyak orang yang lebih peduli mungkin ya di luaran sana. Amin. Oke, Pap, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.